Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Rudianto Suhendri, dokter gigi yang akan menemani Anda berbincang santai tapi penuh makna tentang kesehatan mulut dan gigi. Karena saya percaya, senyum yang sehat adalah cerminan hati yang bahagia. Coba deh, sekarang lihat diri Anda di cermin. Apakah gigi Anda masih utuh, bersih dan kuat? Atau mulai tampak ada noda kehitaman kecil di sela-sela gigi? Hati-hati. Karena dari satu bintik kecil itu bisa jadi awal dari karies gigi. Penyakit yang terlihat sepele, tapi bisa mengubah kualitas hidup Anda tanpa Anda sadari. Teman-teman sehat, kita sering berpikir bahwa gigi berlubang itu hanya masalah rasa sakit di mulut. Padahal, secara medis, lubang kecil di gigi adalah pintu masuk bakteri menuju aliran darah yang bisa memicu infeksi di organ lain seperti jantung, paru, bahkan otak. Saya sudah melihat sendiri banyak pasien yang datang dengan keluhan sederhana. Dok, gigi saya cuma sedikit ngilu kok. Tapi setelah diperiksa, ternyata infeksinya sudah menyebar ke jaringan sekitar. Rasa nyerinya bukan lagi di gigi, tapi menjalar ke kepala, telinga, bahkan membuat demam tinggi. Dan saya selalu bilang satu hal pada mereka, andai saja Anda merawat gigi lebih awal, semua ini bisa dihindari. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau tahu dulu, Anda sekarang untuk semesta tersebut dari mana? Tuliskan di kolom komentar ya. Dari kota mana Anda berasal dan topik kesehatan apa yang paling ingin saya bahas di video berikutnya. Saya senang sekali membaca komentar dari Anda semua. Karena dari situlah kita bisa membangun komunitas sehat, tempat berbagi pengalaman, saling mengingatkan, dan tentu saling menebar manfaat. Dan jangan lupa, tekan tombol subscribe, like, dan share video ini, agar semakin banyak saudara-saudara kita di luar sana yang juga bisa menjaga kesehatannya. Karena satu klik dari Anda hari ini bisa menyelamatkan satu senyum di luar sana. Di video kali ini, saya akan berbagi dengan Anda tentang karies gigi. Bagaimana prosesnya bisa terjadi, kenapa bisa muncul bahkan sejak usia anak-anak, dan yang paling penting, bagaimana cara alami mencegahnya lewat makanan dan minuman sehat yang mudah ditemukan di rumah Anda sendiri. Saya akan jelaskan dengan gaya santai, tapi tetap berdasarkan ilmu kedokteran dan pengalaman saya selama 15 tahun merawat pasien dari berbagai usia dan latar belakang. Jadi pastikan Anda tonton sampai akhir ya, karena saya juga akan bagikan tips alami menjaga kekuatan gigi dan gusi, supaya Anda bisa tetap tersenyum cerah tanpa rasa nyeri. Siapkan secangkir teh hangat, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai perjalanan sehat hari ini bersama saya, Dr. Rudianto Suhendri. Nah, teman-teman sehat, setelah kita tahu betapa seriusnya dampak karies gigi, sekarang mari kita tarik napas sejenak. Bayangkan betapa luar biasanya tubuh kita ini. Tuhan menciptakan sistem yang begitu sempurna, termasuk gigi yang mampu mengunyah kerasnya makanan, membantu kita berbicara jelas, dan menampilkan senyum paling indah. Tapi, tubuh juga butuh bantuan kita untuk bertahan. Karena setiap kali kita makan, terutama makanan manis, ada bakteri di mulut yang langsung bekerja mengubah sisa gula itu menjadi asam. Asam inilah yang secara perlahan mengikis lapisan pelindung gigi, atau yang kita sebut email gigi, dan disinilah peran makanan dan minuman alami sangat penting. Bukan sekadar untuk mengenyangkan, tapi untuk menjaga keseimbangan pH mulut, memperkuat lapisan email, dan menekan pertumbuhan bakteri jahat. Saya sering bilang ke pasien saya, pencegahan itu sebenarnya bisa dimulai dari dapur rumah Anda sendiri. Ya, benar. Anda tidak harus menunggu sampai ke dokter dulu untuk mulai merawat gigi. Cukup dengan mengatur apa yang Anda makan dan minum setiap hari. Secara tidak langsung Anda sedang melindungi gigi Anda dari kerusakan. Dan yang menarik, banyak bahan alami yang terbukti secara medis mampu membantu mencegah karies. Mari kita bahas satu persatu sambil saya ceritakan bagaimana cara terbaik mengonsumsinya agar manfaatnya terasa optimal. 1. Air putih, penyeimbang alami pH mulut. Air putih adalah sahabat terbaik mulut kita. Setiap kali kita selesai makan atau minum manis, biasakan berkumur atau minum 1 gelas air putih. Air membantu membersihkan sisa makanan dan menetralkan asam yang dihasilkan bakteri. Minumlah setidaknya 8 gelas per hari, atau 1 gelas setiap kali selesai makan. Sederhana kan? Tapi dampaknya luar biasa. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin minum air cukup memiliki risiko karies 40%
lebih rendah dibanding mereka yang jarang minum air. 2. Buah dan sayuran renyah, pembersih alami gigi. Apel, wortel, dan seledri adalah contoh makanan yang dapat membantu membersihkan permukaan gigi secara alami. Teksturnya yang renyah membantu merangsang produksi air liur, dan air liur ini bukan hanya pelumas, tapi juga pelindung alami yang mengandung kalsium dan fosfat untuk memperkuat emel gigi. Konsumsilah buah atau sayur renyah ini minimal 2-3 kali sehari, terutama di sela waktu makan atau sebagai camilan sore. Dan jangan lupa kunyah perlahan, nikmati sensasinya, karena di setiap kunyahan, Anda sedang menyehatkan diri sendiri. Ketiga, susu, yogurt, dan keju, sumber kalsium alami. Susu dan produk olahannya kaya akan kalsium dan fosfat, dua mineral penting untuk memperkuat struktur gigi. Kandungan kasein dalam keju juga mampu membentuk lapisan pelindung pada emel gigi. Konsumsi susu atau yogurt rendah gula sebanyak 1-2 gelas per hari, bisa di pagi hari atau sebelum tidur malam. Namun pastikan Anda memilih yang tidak terlalu manis, karena gula justru menjadi sumber makanan bagi bakteri penyebab karies. 4. Teh hijau tanpa gula, pelindung antibakteri alami. Teh hijau mengandung katekin, yaitu antioksidan kuat, yang bisa menekan pertumbuhan bakteri. Streptococcus mutans, bakteri utama penyebab karies. Minum 1 cangkir teh hijau hangat setiap pagi atau sore hari setelah makan bisa membantu menjaga keseimbangan bakteri di mulut. Tapi ingat ya, tanpa gula. Karena 1 sendok gula bisa menghapus seluruh manfaat, baik teh hijau itu sendiri. Kalau ingin rasa lebih segar, tambahkan sedikit perasan lemon alami. Selain menambah cita rasa, lemon juga mengandung vitamin C yang menyehatkan gusi. 5. Minyak kelapa murni, oil pulling. Ini teknik tradisional tapi sudah banyak dibuktikan secara medis. Caranya sederhana. Gunakan 1 sendok makan minyak kelapa murni, kumur-kumur perlahan selama 10-15 menit, lalu buang. Minyak kelapa mengandung asam laurat yang bersifat antibakteri, membantu menurunkan jumlah bakteri jahat di mulut. Lakukan 2-3 kali seminggu, terutama di pagi hari sebelum menyikat gigi. Hasilnya, nafas lebih segar, gigi terasa lebih bersih, dan risiko karies berkurang signifikan. Dan daun sirih dan garam laut, antiseptik alami. Mungkin Anda sering dengar dari orang tua zaman dulu, berkumur dengan air rebusan daun sirih. Ternyata itu bukan mitos. Daun sirih mengandung senyawa eugenol dan cavicol yang bersifat antibakteri dan mampu menekan pertumbuhan bakteri penyebab bau mulut serta karies. Anda bisa rebus 4-5 lembar daun sirih dengan segelas air. Biarkan hangat lalu gunakan untuk berkumur. Tambahkan sedikit garam laut agar efek antiseptiknya meningkat. Gunakan 1-2 kali sehari, terutama setelah makan malam. Dan tentu saja, semua asupan alami ini tidak akan maksimal kalau Anda tidak menjaga kebersihan mulut dengan baik. Sikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Gunakan pasta gigi yang mengandung fluoride, karena fluoride membantu memperkuat emel dan memperbaiki kerusakan mikro pada gigi. Dan yang tak kalah penting, lakukan pemeriksaan gigi setiap 6 bulan sekali. Meskipun tidak ada keluhan, ingat mencegah selalu lebih mudah dan murah daripada mengobati. Teman-teman sehat, setelah kita berbincang cukup panjang hari ini tentang karies gigi, saya yakin Anda menarik napas sejenak dan pikirkan satu hal sederhana. Kapan terakhir kali saya benar-benar peduli pada kesehatan mulut saya sendiri? Banyak orang baru datang ke dokter gigi ketika rasa sakitnya sudah tak tertahankan, saat lubang sudah dalam, saraf sudah terinfeksi, dan senyum mulai tertutup karena malu. Padahal, kalau kita mau lebih peka sedikit saja, kalau kita mau merawat lebih awal, membersihkan dengan benar, dan memperhatikan apa yang kita makan, semua itu bisa dicegah. Itu sebabnya saya selalu mengatakan, pencegahan adalah pengobatan terbaik. Dan langkah kecil yang Anda ambil hari ini dengan menonton, belajar, dan mulai memperbaiki kebiasaan adalah langkah besar untuk masa depan kesehatan Anda. Saya tahu hidup seringkali membuat kita sibuk. Kita sibuk bekerja, sibuk mengejar impian, hingga lupa bahwa tubuh ini, termasuk gigi dan mulut, adalah anugerah yang harus dijaga. Dan menjaga kesehatan bukan hanya soal perawatan medis, tapi juga soal rasa cinta terhadap diri sendiri. Karena ketika Anda merawat tubuh Anda sedang menghargai kehidupan yang Tuhan titipkan. Jadi mulai hari ini,
mari kita rawat diri dengan cara yang paling sederhana. Makan sehat, rajin minum air putih, gosok gigi dengan benar, tidur cukup, dan jangan lupa tersenyum. Senyum yang sehat bukan hanya soal gigi yang putih, tapi tentang hati yang tenang dan hidup yang seimbang. Dan jika video ini membuat Anda sedikit lebih sadar, sedikit lebih termotivasi untuk menjaga diri, berarti saya sudah melakukan bagian kecil saya untuk Anda. Sekarang giliran Anda untuk melanjutkannya. Terima kasih dengan berbagi manfaat ini kepada orang lain. Jadi jangan lupa ya, klik tombol subscribe, like dan share video ini agar semakin banyak saudara, teman, atau bahkan orang yang belum Anda kenal bisa ikut merasakan manfaatnya. Tulis juga di kolom komentar dari daerah mana Anda menonton dan topik kesehatan apa yang ingin saya bahas di episode berikutnya. Saya ingin kita membangun komunitas yang bukan hanya berbagi pengetahuan, tapi juga saling menyemangati untuk hidup lebih sehat dan bahagia. Sebagai dokter yang sudah lebih dari 15 tahun mendampingi pasien, saya percaya kesehatan bukan tentang berapa kali Anda datang ke rumah sakit, tapi tentang bagaimana Anda menjaga diri sebelum sakit datang. Kesehatan adalah investasi terbaik, dan tubuh Anda adalah rumah pertama yang harus Anda rawat. Jadi jangan tunggu sampai gigi Anda terasa nyeri baru mencari solusi. Mulailah hari ini, mulailah sekarang. Jadi teman-teman sehat, menjaga gigi itu bukan soal kosmetik, tapi soal cinta pada diri sendiri, cinta pada senyum yang tulus, cinta pada tubuh yang sehat, dan cinta pada hidup yang berkualitas. Karena senyum yang sehat bukan hanya milik orang kaya, tapi milik siapapun yang mau peduli sejak hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmu sederhana yang saya bagikan hari ini bisa menjadi langkah awal Anda untuk hidup lebih sehat, lebih sadar, dan lebih bahagia. Saya Dr. Rudianto Suhendri, pamit dulu dari ruang sehat kita kali ini. Jangan lupa jaga pola makan, jaga kebersihan gigi dan mulut, dan luangkan waktu untuk berolahraga. Sekecil apapun gerakannya, tetap berarti untuk kesehatan Anda. Salam sehat, salam bahagia, dan tetap tersenyum dengan penuh percaya diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tunggu di ruang sehat berikutnya, teman-teman. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap tersenyum.